Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustinus Wahyu Widodo, manajer kebun Selandia, salah satu unit kerja di PT PN1 Regional 5. Dalam suatu organisasi atau perusahaan tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin bukan hanya merupakan jabatan, tetapi bagaimana seseorang mampu membawa organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Menurut Jim Collins ada 5 hierarki level kepemimpinan. Level pertama adalah highly capability individual. Pada level ini pemimpin mampu membuat kontribusi yang produktif melalui talenta dan kemampuan yang ia miliki. Level kedua adalah contributing team member. Pada level ini seorang pemimpin memiliki kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja sama secara efektif dalam kelompok tersebut. Level ketiga adalah kompeten manager. Seorang pemimpin yang mampu mengorganisasi orang lain dan sumber daya yang ada agar menjadi efektif dan efisien untuk mencapai tujuan masuk pada level ini. Level keempat adalah effective leader. Pemimpin yang masuk level ini adalah pemimpin yang mampu mengkatalis komitmen untuk mencapai tujuan dan visi serta misi yang jelas, serta memicu tim untuk bekerja sama dengan standar yang tinggi. Level kelima adalah eksekutif. Pemimpin yang masuk level ini tentu saja memiliki kemampuan dari level 1 sampai ke 4, di mana pemimpin mampu membangun organisasi yang besar secara berkelanjutan melalui kombinasi antara pribadi yang rendah hati dan tekad profesional. Salah satu gaya dalam kepemimpinan adalah change leader. Gaya kepemimpinan ini lebih menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim atau organisasi. 3 kemampuan yang dimiliki dalam gaya kepemimpinan ini adalah komunikasi, kolaborasi, dan komitmen. Pemimpin harus mampu mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan menghubungkan dengan nilai atau budaya organisasi. Dengan berkolaborasi, pemimpin mampu menyatukan organisasi untuk merencanakan dan melaksanakan perubahan. Pemimpin juga harus mampu menunjukkan keuletan dan kegigihan serta mencurahkan lebih banyak waktu dalam melakukan perubahan. Pemimpin yang handal tidak dilahirkan, tetapi pemimpin harus dibentuk dan ditempa. Salah satu untuk membentuk pemimpin adalah building talent. Building talent merupakan sebuah desain untuk mengembangkan kepemimpinan dalam perusahaan. Desain ini harus didasarkan pada manajemen suksesi serta berpegang teguh pada strategi perusahaan. Kerangka talent management tidak lepas dari talent management system yang dibuat, meliputi 5 hal. Yang pertama adalah talent acquisition atau perekrutan talent. Yang kedua adalah talent classification, yaitu proses klasifikasi talent meliputi kompilasi data talent, mapping talent, dan juga talent klasifikasi itu sendiri. Mapping talent biasanya dilakukan dengan Integrated Talent Management System atau yang lebih dikenal dengan ITMS. Kerangka talent management tidak lepas dari talent management system yang meliputi 5 hal. Yang pertama adalah perekrutan atau talent acquisition. Yang kedua adalah proses klasifikasi talent, meliputi kompilasi data talent, mapping talent, serta klasifikasi talent. Mapping talent biasanya dilakukan dengan Integrated Talent Management System atau yang kita kenal dengan ITMS. Sedangkan talent klasifikasi ada 5 klasifikasi yang masuk dalam kategori ini, yaitu high potential, promotable, solid contributor, sleeping tiger, dan juga unfit atau yang tidak memenuhi standar. Kerangka talent management yang ketiga adalah talent development, di mana di sini adalah bagaimana pengembangan talent yang ada dalam perusahaan. Yang keempat adalah talent mobility, yaitu proses pengembangan talent dengan cara memindahkan talent dari satu posisi ke posisi yang lain. Talent management
Kerangka talent management tidak lepas dari talent management system yang dibuat, meliputi talent acquisition atau perekrutan, talent klasifikasi atau proses klasifikasi talent yang meliputi kompilasi data, mapping talent, dan juga talent klasifikasi. Mapping talent biasa dilakukan dengan Integrated Talent Management System atau yang biasa dikenal dengan ITMS. Sedangkan talent klasifikasi terdiri dari 5 klasifikasi, yaitu high potential, promotable, solid contributor, sleeping tiger, dan unfit. Kerangka talent yang ketiga adalah talent development atau pengembangan talent. Yang keempat adalah talent mobility, yaitu proses pengembangan talent dengan cara berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang kelima adalah talent retention, di mana sistem ini merupakan cara bagaimana perusahaan tetap mempertahankan karyawan yang terbaik tetap berada dalam perusahaan itu tersebut.